Kami dari kelompok 1 akan membahas strategi manajemen dari perusahaan yang sedang mengekspansi bisnisnya secara internasional, yaitu PT Mayora Indah Tbk. Sebelumnya saya Helen yang akan sedikit menceritakan mengenai profil dari perusahaan. PT Mayora Indah Tbk, perseroan ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Perusahaan ini masuk ke dalam sektor non-cyclical dan setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perusahaan melakukan initial public offering pada 4 Juli 1990 dengan menjual 3 juta saham serta harga penawaran Rp9.300 dengan target market konsumen ASEAN. Setelah itu, Mayora Indah berhasil melebarkan pangsa pasar hingga ke 5 benua di dunia. Bahkan pada 2017, kembang gula Kopiko telah dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional saat mengorbit bumi. Nah, sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan seperti Top 5 Best Managed Companies in Indonesia, Top 100 Exporter Companies in Indonesia, Indonesia's Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector, dan penghargaan lainnya. Adapun visi dan misi perusahaan adalah dapat menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, serta mampu menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Tidak hanya itu, Mayora juga berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perusahaan berada. Aktivitas perusahaan telah dikelola berdasarkan prinsip integritas, kejujuran, keadilan, dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Nilai-nilai pada perusahaan meliputi quality, efisiensi, innovation, passion, wisdom, responsibility, and confidence yang mendorong munculnya budaya kerja untuk memprioritaskan hasil produksi demi kepuasan konsumen dan seluruh pemangku kepentingan dengan selalu memberikan kualitas produk yang dapat dibanggakan, lalu selalu melakukan inovasi untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen, senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, dapat membangun kerjasama untuk menjadi tim yang unggul, dan terus-menerus meningkatkan proses dan cara kerja untuk memuaskan seluruh pihak terkait. Saat ini, PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memproduksi dan mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya ke dalam 2 kategori, yaitu makanan dan minuman ringan olahan. Dengan merek dagang seperti biskuit Roma, kembang gula Kopiko, wafer Beng Beng, coklat Coki-Coki, kopi Torabika, dan minuman kesehatan Energen. Pada saat ini, perusahaan dan entitas anak memiliki 12 pabrik yang terdapat di 6 lokasi yang terletak di 2 negara, yaitu Indonesia dan Filipina, dan hasil produksinya telah diekspor ke 5 benua lainnya di dunia. Business risk. Sebagai perusahaan yang berencana melakukan perluasan bisnis, Mayora menghadapi beberapa risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan, seperti risiko pasar, risiko regulasi, risiko operasional, risiko reputasi, risiko keuangan. Nah, di mana risiko-risiko ini harus ditanggung oleh PT Mayora. Maka penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi keuangan yang baik dan juga memiliki reputasi dengan menjaga reputasi produknya yang baik. Kemudian juga mempersiapkan diri untuk menghadapi dan mengatasi tantangan ini agar operasi bisnisnya dapat berjalan lancar di negara-negara yang dituju. Strategi risk, di mana PT Mayora Indah Tbk dalam melakukan perluasan bisnisnya ke kancah internasional menghadapi beberapa risiko, yaitu risiko pemilihan pasar yang tidak tepat, risiko kesesuaian produk dan pemasaran, risiko persaingan yang ketat, risiko manajemen rantai pasok, dan risiko integrasi budaya organisasi, di mana di setiap negara itu budaya dan organisasinya berbeda-beda yang di setiap negara diberlakukan. Maka pentingnya bagi perusahaan untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif, pemahaman budaya yang baik, dan harmonisasi nilai-nilai organisasi. Kemudian untuk menjaga keberlangsungan usaha,
Perusahaan juga penting untuk mengatur logistik internasional, lalu menghadapi tantangan terkait ekspor dan impor, risiko terkait keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, atau kekurangan persediaan harus dikelola dengan baik agar operasional bisnis dapat berjalan dengan lancar. Nah, PT Mayora juga menghadapi risiko persaingan ketat, di mana Mayora harus memiliki strategi yang kuat untuk membedakan produk mereka, menarik pelanggan baru, dan mengatasi persaingan yang sengit di pasar baru di negara-negara yang mereka tuju. Corporate risk. Beberapa masalah risiko korporat yang dihadapi oleh PT Mayora dalam memperluas bisnisnya ke kancah internasional. Yang pertama ada risiko keuangan, kemudian risiko kepemilikan saham, risiko hukum dan kepatuhan, lalu risiko reputasi, dan yang terakhir adalah risiko manajemen operasional, di mana penting bagi perusahaan untuk mengelola manajemen organisasi dan kebijakan tata kelola yang efektif untuk mempertahankan di tengah perluasan bisnis. Risiko ini juga berkaitan dengan perubahan budaya perusahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan keberhasilan integrasi tim dari budaya yang berbeda. Kemudian dalam mempertahankan reputasinya, manajemen krisis perusahaan PT Mayora Indah Tbk memiliki komunikasi yang efektif yang menjadi penting dalam menghadapi risiko reputasi yang mungkin nantinya akan muncul. Good governance. Berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh PT Mayora Indah Tbk dalam good governance-nya. Yang pertama ada transformasi informasi, kemudian pengelolaan konflik kepentingan, pengawasan dewan direksi, manajemen risiko, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan tata kelola lingkungan dan keterlibatan dengan masyarakat setempat dalam strategi dan operasi bisnis perusahaan. Kemudian, perusahaan juga harus memiliki dewan direksi yang terdiri dari anggota yang independen, berkompeten, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang bisnis internasional, serta melakukan tugas pengawasannya secara cermat dan bertanggung jawab atas keputusan strategi perusahaan. CSR perusahaan. Berikut ada beberapa masalah yang dihadapi oleh PT Mayora Indah Tbk dalam hal ini. Yang pertama ada keberagaman budaya, di mana perusahaan akan beroperasi di berbagai negara dengan budaya, norma, dan nilai yang berbeda. Perusahaan perlu memahami dan menghormati keberagaman budaya ini dalam melaksanakan CSR. Hal ini juga melibatkan penyesuaian program CSR untuk mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai setempat di negara baru. Kemudian yang kedua ada keterlibatan masyarakat, di mana PT Mayora Indah Tbk melibatkan masyarakat setempat secara aktif dan juga perusahaan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan berkomunikasi secara terbuka tentang kegiatan perusahaan serta dampaknya. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program CSR dan mendengarkan masukan mereka akan membantu membangun hubungan yang berkelanjutan. Kemudian ada tanggung jawab lingkungan, di mana perusahaan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam operasional bisnis dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Lalu ada rantai pasokan berkelanjutan, di mana perusahaan harus memperhatikan keberlanjutan rantai pasokan. Perusahaan juga perlu bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan standar etis dan lingkungan dipatuhi dalam diproduksi dan distribusi produk. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab karyawan, di mana perusahaan perlu memastikan keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap karyawan di semua lokasi. Hal ini juga meliputi penghargaan yang adil, kemudian keamanan dan kesehatan kerja, kesempatan pengembangan karir, dan keseimbangan kerja hidup yang baik. Case objektif. Berikut rumusan tujuan kasus untuk PT Mayora Indah Tbk dalam memperluas bisnisnya secara internasional. Yang pertama ada meningkatkan penetrasi pasar, di mana tujuannya itu mencakup memperluas kehadiran PT Mayora Indah Tbk di pasar-pasar internasional dengan menembus pasar-pasar baru dan meningkatkan pasar yang sudah ada. Kemudian ada diversifikasi geografis,
Perusahaan bertujuan untuk memperluas bisnis perusahaan secara geografis dengan masuk ke negara-negara baru. Diversifikasi juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada satu pasar tunggal dan memperluas peluang pertumbuhan perusahaan di pasar internasional. Yang ketiga, ada optimalisasi rantai pasokan yang bertujuan untuk mengoptimalkan rantai pasokan PT Mayora Indah Tbk dalam memperluas bisnisnya di kancah internasional. Perusahaan juga berupaya memperbaiki efisiensi operasional, mengurangi biaya logistik, dan memastikan ketersediaan produk yang memadai di pasar internasional yang baru. Yang keempat, ada pengembangan merek global. Perusahaan mengembangkan mereknya secara global dan meningkatkan kesadaran merek di pasar internasional, di mana tujuannya melibatkan strategi pemasaran yang efektif, komunikasi merek yang konsisten, dan penerapan standar kualitas yang tinggi untuk memperkuat citra merek perusahaan di pasar internasional. Yang kelima, kolaborasi dengan mitra lokal yang bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan mitra lokal di negara-negara baru sebagai bagian dari perluasan bisnisnya. Kolaborasi ini juga dapat membantu perusahaan memahami pasar setempat, menjalankan operasional dengan lebih efektif, dan mempercepat penetrasi pasar. Yang terakhir, ada keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan yang bertujuan menekankan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks perluasan bisnis internasional. Perusahaan akan berupaya untuk memastikan bahwa operasional mereka memenuhi standar keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat di negara yang mereka tuju. Analisis strategi perusahaan. Untuk menganalisis strategi perusahaan, PT Mayora Indah Tbk dalam memperluas bisnis dapat digunakan beberapa kerangka analisis, yaitu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat, analisis Porter's 5 Force, Ends of Matrix, dan PESTEL. Analisis SWOT. Yang pertama adalah keunggulan atau strength. PT Mayora Indah Tbk memiliki portofolio produk yang kuat dan dikenal dengan merek-merek yang terpercaya. Perusahaan memiliki kemampuan manufaktur yang sulit dan distribusi yang luas. Selain itu, memiliki pengalaman dalam memasuki pasar internasional. Yang kedua adalah keterbatasan atau weakness. Beberapa keterbatasan yang mungkin dihadapi PT Mayora Indah Tbk adalah ketergantungan terhadap pasar domestik yang besar dan keterbatasan dalam keahlian manajemen internasional. Perusahaan juga mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan peraturan dan budaya bisnis yang berbeda di pasar internasional. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity. Peluang besar bagi PT Mayora Indah Tbk adalah penetrasi pasar yang belum tergali sepenuhnya di negara-negara baru. Pasar makanan dan minuman internasional masih memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Perusahaan juga dapat memanfaatkan tren konsumen seperti permintaan akan makanan sehat dan inovasi produk. Yang keempat adalah ancaman atau threat. PT Mayora Indah Tbk mungkin menghadapi persaingan yang ketat dari persaingan lokal dan internasional di pasar internasional. Perubahan regulasi, fluktuasi mata uang, dan ketidakpastian ekonomi di beberapa negara juga bisa menjadi ancaman. Analisis Porter's 5 Force. Yang pertama, persaingan di dalam industri. PT Mayora Indah Tbk beroperasi dalam industri makanan dan minuman yang kompetitif. Perusahaan menghadapi persaingan dari pemain lokal dan internasional yang memiliki produk serupa atau sejenis. Tingkat persaingan ini dapat mempengaruhi harga dan pangsa pasar mereka di negara-negara baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Produk-produk pengganti dapat menjadi ancaman bagi PT Mayora Indah Tbk. Konsumen dapat beralih ke produk-produk alternatif yang tersedia di pasar internasional. Perusahaan harus terus berinovasi dan menghadirkan nilai tambah yang membedakan produk mereka dari pesaing dan produk pengganti. Yang ketiga, negosiasi kekuatan pemasok. PT Mayora Indah Tbk dapat menghadapi negosiasi kekuatan pemasok di negara-negara baru. Perusahaan perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemasok lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan harga yang kompetitif. Yang keempat, negosiasi kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli juga bisa mempengaruhi PT Mayora Indah Tbk. Di pasar internasional, mereka perlu memahami preferensi dan kebutuhan konsumen setempat serta membangun strategi pemasaran yang efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kelima, ancaman masuk. Ancaman masuk dapat berasal dari persaingan baru yang ingin memasuki pasar.
Hands off metrics. Yang pertama, penetrasi pasar atau market penetration. PT Mayora Indah Tbk dapat mengadopsi strategi penetrasi pasar dengan memperkuat kehadiran mereka di pasar yang sudah ada. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan produk-produk yang sudah ada dengan meluncurkan kampanye pemasaran yang agresif, melakukan peningkatan distribusi, atau mengadopsi strategi penetapan harga yang kompetitif. Yang kedua adalah pengembangan pasar atau market development. PT Mayora Indah Tbk dapat memperluas bisnis mereka dengan memasuki pasar yang baru. Perusahaan dapat mencari peluang di negara-negara yang belum dieksplorasi sepenuhnya dan mengadaptasi produk mereka sesuai dengan preferensi konsumen setempat. Upaya ini dapat dilakukan melalui ekspansi distribusi, pembentukan kemitraan strategis, atau akuisisi perusahaan lokal di pasar yang dituju. Yang ketiga adalah pengembangan produk atau product development. PT Mayora Indah Tbk dapat mengembangkan produk baru atau memperluas lini produk untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda, mencakup inovasi produk, reformulasi, atau diversifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar internasional. Yang keempat adalah diversifikasi atau diversification. PT Mayora Indah Tbk dapat mempertimbangkan diversifikasi bisnis dengan memasuki industri terkait atau bahkan ekspansi keluar industri makanan dan minuman, mencangkup akuisisi perusahaan yang terkait atau pengembangan bisnis baru di sektor yang berbeda, seperti makanan organik atau produk kesehatan. Pestel Analysis. Yang pertama adalah political atau politik. PT Mayora Indah Tbk perlu mempertimbangkan peraturan dan kebijakan pemerintah di negara-negara yang mereka targetkan untuk ekspansi bisnis, meliputi regulasi perdagangan, kebijakan pajak, dan kestabilan politik yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Yang kedua adalah economic atau ekonomi. Kondisi ekonomi di negara-negara target ekspansi juga harus dipertimbangkan. PT Mayora Indah Tbk perlu mengidentifikasi potensi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kurs mata uang, dan tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Yang ketiga adalah sosial atau sosial. Faktor sosial seperti budaya, nilai-nilai, preferensi konsumen, dan tren gaya hidup di negara-negara target dapat mempengaruhi penerimaan dan adopsi produk PT Mayora Indah Tbk. Perusahaan perlu memahami dan mengadaptasi strategi mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Yang keempat adalah teknologikal atau teknologi. PT Mayora Indah Tbk harus mengikuti perkembangan teknologi dalam industri makanan dan minuman serta teknologi yang relevan di negara-negara target. Ini mencakup inovasi produk, proses produksi, dan kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru. Pada studi kasus ekspansi bisnis internasional PT Mayora Indah Tbk, strategi yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global. Berdasarkan analisis SPOT, Porter Spice Force, Hands Off Metrics, dan Pestel, PT Mayora Indah Tbk dapat mengembangkan bisnis secara internasional dengan menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah riset pasar. Sebelum memulai ekspansi internasional, penting untuk melakukan riset pasar yang komprehensif, mencakup analisis kebutuhan pasar, preferensi konsumen, pesaing, regulasi, dan tren industri di negara target. Dengan pemahaman yang baik tentang pasar tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan menyesuaikan strategi pemasaran serta produk mereka sesuai dengan kebutuhan pasar setempat. Yang kedua adalah pemilihan pasar yang tepat. Ketika memilih negara untuk ekspansi internasional, PT Mayora harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, infrastruktur, dan kebijakan perdagangan. Mengidentifikasi negara yang menawarkan peluang pertumbuhan yang baik dan memiliki lingkungan bisnis yang kondusif akan membantu perusahaan dalam mencapai keberhasilan jangka panjang. Yang ketiga adalah penyesuaian produk dan riset pengembangan produk. Untuk berhasil di pasar internasional, Mayora perlu memahami perbedaan budaya, kebiasaan makanan, dan preferensi konsumen di negara tujuan. Produk yang sukses di pasar domestik mungkin perlu diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan dan selera pasar internasional. Oleh karena itu, penelitian pengembangan produk yang cermat diperlukan untuk menghasilkan produk yang relevan dan menarik bagi pelanggan di negara tujuan. Yang keempat adalah kemitraan dan aliansi strategis. Bermitra dengan perusahaan lokal atau mendirikan aliansi strategis dengan pemain lokal dapat menjadi langkah strategis untuk memasuki pasar baru. Mitra lokal dapat memberikan wawasan tentang pasar, koneksi bisnis, dan pemahaman budaya yang diperlukan
perlu memastikan pasokan bahan baku yang andal, manufaktur yang efisien, dan distribusi yang lancar. Membangun hubungan yang baik dengan pemasok lokal dan mitra logistik dapat membantu optimalisasi rantai pasok dan efisiensi biaya. Yang keenam adalah pemasaran dan promosi yang tepat. Strategi pemasaran dan promosi harus disesuaikan dengan pasar internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan bahasa, budaya, dan media yang digunakan dalam kampanye pemasaran mereka. Menggunakan platform digital dan sosial media yang populer di negara tujuan dapat membantu mencapai audiens target dengan lebih efektif. Terdapat beberapa insight mengenai strategi PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama adalah diversifikasi produk sebagai kekuatan utama perusahaan. PT Mayora Indah Tbk memiliki portofolio produk yang cukup beragam, mulai dari biskuit, minuman, coklat, hingga makanan instan. Kekuatan ini dapat dimanfaatkan dengan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren dan permintaan pasar untuk meningkatkan posisi di pasar yang semakin kompetitif. Dalam hal ini, Ansoff Matrix dapat membantu perusahaan mengembangkan strategi produk yang sesuai dengan kekuatan perusahaan. Yang kedua adalah peluang ekspansi di pasar internasional. PT Mayora Indah Tbk dapat memperluas kehadirannya di pasar internasional untuk mencari peluang baru. Hal ini akan membantu perusahaan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saingnya. Pastel dapat membantu perusahaan dalam memahami kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum di negara tujuan ekspansi. Yang ketiga adalah teknologi dan efisiensi operasional sebagai fokus utama. PT Mayora Indah Tbk dapat mempertahankan posisinya di pasar dengan memfokuskan pada teknologi dan efisiensi operasional. Peningkatan teknologi dan efisiensi operasional dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan menurunkan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Porter's Vice Force dapat membantu perusahaan dalam memahami kekuatan pesaing dan memperkuat posisi pasar. Yang keempat adalah kontrol kualitas yang ketat untuk mempertahankan kredibilitas merek. PT Mayora Indah Tbk dapat mempertahankan kredibilitas merek dengan memperkuat kontrol kualitas pada setiap tahap produksi. Kualitas produk yang tinggi dapat membantu mempertahankan kepercayaan konsumen dan memperkuat merek perusahaan. SWOT dapat membantu perusahaan dalam memahami kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Yang kelima adalah menjalin hubungan yang baik dengan mitra bisnis. PT Mayora Indah Tbk dapat mempertahankan posisinya di pasar dengan memperkuat hubungan dengan mitra bisnis seperti produsen bahan baku dan distributor. Hubungan yang baik dengan mitra bisnis dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat jaringan distribusi. Porter's Vice Force dapat membantu perusahaan dalam memahami kekuatan pemasok dan pembeli. Yang keenam adalah mengantisipasi resiko pasar. PT Mayora Indah Tbk perlu mengantisipasi resiko di pasar, baik dari sisi persaingan, regulasi, maupun kondisi pasar yang dinamis. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis resiko secara rutin dan merespon perubahan pasar dengan cepat dan tepat. Pastel dapat membantu perusahaan dalam memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil analisa yang telah kami lakukan terhadap PT Mayora Indah Terbuka, kami melihat bahwa PT Mayora Indah Terbuka atau Mayora memiliki potensi keuntungan yang lebih besar ketika Mayora melakukan ekspansi bisnis secara internasional. Dengan memasuki pasar baru, perusahaan dapat mengeksplorasi peluang baru, meningkatkan penjualan, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih besar. Dalam menjalankan bisnis internasional, perusahaan juga pasti memiliki risiko-risiko dan tantangan yang harus dihadapi. Beberapa faktor seperti perbedaan budaya, perbedaan regulasi, kebijakan perdagangan, persaingan usaha, fluktuasi kurs, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi ekspansi bisnis yang dilakukan. Dengan melihat faktor-faktor risiko tersebut, perusahaan harus melakukan penelitian yang cermat, memformulasikan strategi yang tepat, serta mengelola risiko dengan bijaksana. Sehingga perlu adanya perusahaan untuk melakukan penyesuaian strategi dan analisa yang kuat untuk mengembangkan bisnis dalam ekspansi secara internasional. Jika kami melihat Mayora,
Mayora telah melakukan penyesuaian strategi dengan pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi ekonomi di target negara yang baru, penggunaan saluran distribusi yang sesuai dengan kondisi pasar yang baru, dan juga melakukan investasi atau merger dengan perusahaan-perusahaan lokal. Selain itu, Mayora juga memiliki manajemen sumber daya yang efisien, di mana Mayora memiliki keuangan, SDM, dan rantai pasok yang efektif. Mayora juga telah melakukan riset pasar yang mendalam tentang target marketnya, sehingga Mayora bisa berfokus dengan pelanggan guna memahami preferensi dan kebiasaan konsumen setempat. Hal ini menjadi dasar Mayora untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan target pasar tujuan. Tidak hanya itu, Mayora juga memberikan layanan pelanggan yang baik. Melalui upaya pengembangan produk dan pengembangan layanan ini, Mayora diharapkan dapat membangun reputasi yang baik dan membentuk loyalitas pelanggan di target pasar yang baru. Rekomendasi yang kami buat berdasarkan hasil analisa kami melihat bahwa Mayora memiliki banyak pesaing menawarkan produk yang sama dan beririsan dengan portofolio Mayora. Agar Mayora dapat mencapai sustainable competitive advantage dalam memenangkan persaingan ekspansi pasar internasional, Mayora dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah Mayora perlu membuat inovasi produk yang berbeda dari produk sejenis atau rekan pesaing, di mana produk tersebut haruslah memiliki value added dan memiliki differentiation factor dengan produk lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar produk Mayora bisa memiliki pembeda yang membuat para customer lebih ingat dengan produk Mayora. Selain itu, Mayora juga perlu untuk mempertimbangkan adaptasi produk, penentuan harga, cara promosi, dan saluran distribusi agar produk-produk Mayora dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi lokal. Dengan melihat success story Mayora dalam pasar FMCG di Indonesia, kami melihat bahwa Mayora perlu memiliki produk sebagai champion saat melakukan ekspansi internasional sebagai ciri khas Mayora, seperti Kopiko, di mana produk Kopiko itu telah disesuaikan dengan kondisi target market internasional. Selain itu, Mayora juga perlu melakukan optimalisasi profit dan efisiensi produksi saat ekspansi bisnis, di mana untuk mencapai hal ini, Mayora perlu memiliki struktur manajemen yang agile dan adaptif untuk ekspansi bisnis ke internasional, di mana hal ini juga membutuhkan supply chain yang optimal agar bisnis Mayora di pasar yang baru dapat sustainable. Selain itu, Mayora juga perlu memperhatikan aspek ESG sebagai bentuk kontribusi Mayora dalam pembangunan berkelanjutan di target pasar yang baru, sehingga Mayora dapat berkontribusi dalam Sustainable Development Goals dan memenuhi kebutuhan para stakeholder. Dan juga, Mayora perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja dan kemajuan ekspansi internasional. Mayora dapat melakukan pemantauan terhadap capaian atas KPI agar masalah bisa teridentifikasi dan Mayora juga bisa menginovasi peluang serta tindakan perbaikan yang diperlukan. Mayora juga dapat menggunakan balance scorecard untuk membantu evaluasi kinerja secara berkala guna mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari strategi ekspansi Mayora serta memberikan peluang untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.